Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas raket baru dan raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand Indonesia yaitu Hikwa. Nah, seri yang akan kita review adalah Nusantara guys. Jadi ini adalah raket terbaru dari Hikwa ya. Dua raket ya dengan warna yang berbeda, yang satu dominan merah, variasinya putih, yang satunya lagi dominan warna putih, kemudian kombinasi warna merah ya. Nah, kalau kita perhatikan dari nama serinya, Nusantara, ini kan sangat Indonesia sekali ya. Dan juga warna yang ada di kedua raket ini ya. Dan ketika video ini tayang, ya ini kita upload di tanggal 15 Agustus ya. Jadi berdekatan dengan tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi raket ini dibuat oleh Hikwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 guys ya. Jadi menarik sekali ya. Oke, pada video kali ini, karena ini masih video awal, kita baru sebatas review spek dan detailnya dulu ya. Kita akan lihat karakternya seperti apa dan raket ini cocok untuk siapa. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Hikwa Nusantara guys. Nah, untuk harganya. Nah, kalau kita lihat Hikwa ya, Hikwa tuh selalu menawarkan raket dengan harga yang terjangkau ya, termasuk di Nusantara ini. Harganya 299.000. Ini informasi langsung dari Hikwa ya. 299.000 bisa dikatakan ya terjangkau ya. Dan 299.000 teman-teman akan mendapatkan beberapa item menyertai raket ini ya. Apa aja? Nah, pertama teman-teman juga akan mendapatkan tas kain seperti ini. Mungkin teman-teman juga menyebutnya tas serut ya. Seperti ini ada bendera Indonesia, kemudian ada nama brandnya ya. Oke, ini dua raket bisa masuk guys ya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan senar tentunya ya. Nah, di sini yang saya pegang Hikwa ISO 68 titanium dengan ketebalan 0,68 mm ya, termasuk senar yang tebal. Dan sudah lama sekali saya tidak mencoba senar ini ya. Dulu pernah ya, tapi sudah lama sekali. Dan teman-teman juga akan mendapatkan overgrip ya dari Hikwa model karet seperti ini ya. Jadi harga 299.000 akan mendapatkan beberapa item itu tadi ya. Dan mungkin kalau teman-teman perhatikan di beberapa lapak ya, mungkin ada sedikit perbedaan harga ya, biasalah ya. Oke, jadi kurang lebih ya patokannya di angka 299.000 guys ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh melihat detail dari raket ini, kita lihat dulu untuk spesifikasi manufaktur yang ada di raket ini guys. Nah, untuk warnanya yang satu dominan merah, yang satu dominan warna putih ya. Secara spesifikasi sebenarnya sama aja, tapi kalau Hikwa biasanya mereka menawarkan berat dan balance point yang bervariasi ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Tinggal disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita akan lihat spesifikasi manufaktur di raket ini ya. Untuk raket ini ya, frame-nya menggunakan isometric head shape. Jadi ini istilah yang digunakan di brand Hikwa ya. Materialnya high modulus karbon grafit, jadi udah bagus ya. Beratnya dia pilihannya range 80 sampai 85 gram ya. Jadi 5 U akhir atau 4 U awal sampai 3 U awal ya. Oke, tentunya ini mesinnya ramah ya. Kemudian balance point-nya di 285 sampai 300 ya. Jadi mulai dari yang kayak headlight gitu sampai yang ke head heavy ya. Oke, tidak yang head heavy banget, tidak yang headlight banget ya. Oke, kemudian untuk tensionnya max tensionnya di 30 lbs. Jadi udah cukup banget untuk kelas hobis. Kemudian flexibility-nya medium flex ya, tentunya ini ramah ya buat yang kelas hobis, yang pemula ya. Kemudian frame-nya muscle full frame, seperti apa itu nanti kita akan lihat. Kemudian top cap-nya fish mode, wah ini menarik ya. Fish mode ini seperti apa ya, mulut ikan ya, kita akan lihat nanti seperti apa. Dan end cap-nya karbon. Oke, itu untuk spesifikasi manufaktur di Hikwa Nusantara ini ya. Sekarang kita akan lihat frame-nya. Nah, model frame-nya seperti ini ya, standar, tidak compact ya. Menggunakan jumlah grommet 72, tidak ada grommet U ya. Kemudian frame shape-nya ini dia menarik, tidak yang lancip, tidak yang hexagon gitu, tidak yang octagon, tidak juga yang aerobox, tapi dia model aerobox tapi yang pipih gitu ya. Mungkin di beberapa brand menyebutnya kayak Aeroforce gitu ya. Kalau kita perhatikan di bagian bawahnya ini ya, dekat hijauan itu kan kayak pipih gitu ya. Oke, nah yang menariknya lagi seperti yang sudah kita bacakan tadi ya. Jadi salah satunya yaitu menggunakan muscle full frame. Jadi kalau kita perhatikan di sini antar grommet, nah itu dia tidak lurus gitu guys, tidak datar gitu, tapi dia ada lengkungan-lengkungan ya. Jadi tentunya ini senarnya jadi kayak lebih apa ya? Tekanannya jadi kayak lebih dibuat tidak terlalu menekan ya. Nah, jadi seperti itu guys. Dan model seperti ini itu juga ada di sini ya, salah satu raket yang masih saya simpan ya, Ibuki Defender V10 ya.
termasuk raket andalan saya, cuma memang udah jarang banget saya pakai ya. Oke, jadi model dalamannya seperti ini guys ya. Di dalam cekungan luar frame-nya itu dia ada lengkungannya gitu guys ya. Jadi tidak yang flat gitu ya. Oke, kemudian tujuannya seperti ini. Kita bisa lihat ada logo dari Hikwa ya. Nah, kalau lebar poros frame-nya, kalau kita ukur ya di sini, kita udah siapkan jangka sorong. Kalau saya ukur ini udah 0 kan. Oke, kita coba lihat langsung di sini di angka 10 sekian ya, 10,8. Jadi ini standar ya. Oke, sekarang kita ke bagian shaft-nya. Kita bisa lihat di sini ya, nama serinya Nusantara dengan tulisan atau font yang sangat tegas sekali, dan ini yang membuat saya tertarik juga dengan raket ini. Sekilas kalau saya perhatikan ini bagian yang jadi salah satu bagian yang menarik ya, Nusantara. Kemudian di sini ada tulisan nanokarbon teknologi, jadi teknologi yang digunakan di raket ini. Kemudian kita bisa lihat ada max tensionnya di sini, keterangannya 30 lbs ya. Oke, hanya itu saja, jadi simple ya. Oh, ada satu lagi di sini, ada tulisan seperti biasa, strictly designed and tested by Hikwa Group ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk diameter dari shaft-nya ya. Oke, kita mulai dari bagian bawah sini atau tepat di atas top cap-nya di angka 7 ya, 7,6 di sini 7,7. Kemudian kita ke bagian tengah di sini 7,701 ya. Oke, jadi malah lebih ini, tapi biasalah ya, ini biasanya ada errornya ya, margin of errornya ya. Ada selisihnya lah ya. Oke, semakin ke atas semakin tinggi ya. Oke, 7,7 ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang satunya lagi warna merah. Oke, tadi di angka 7 ya. Oke. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini malah lebih tebal, 7,6 di sini guys ya. Oke, kita ke tengah, 7,6 juga, kemudian semakin atas harusnya semakin tinggi ya, 8 ya. Oke, kita coba ulangi, karena dengan yang warna putih kok beda sekali ya, 7,6 ya. Oke, kalau warna putih kita coba ukur 7,0 ya guys. Jadi dari hasil yang sudah kita coba ya, untuk yang warna putih ini dia diameternya lebih tipis ya daripada yang warna merah. Kalau kita perhatikan memang sekilas ternyata sebenarnya tidak terlalu kelihatan banget, tapi kalau kita lebih dekatkan lagi, yang warna putih ini shaft-nya dia lebih slim ya. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian teman-teman semua ya, kalau misalkan mencari raket dengan karakter shaft yang slim ya. Nah, bisa ke yang warna putihnya ya. Ini kalau dari yang saya coba ukur ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian cone-nya guys. Nah, fish mode-nya seperti ini guys. Jadi ini jadi salah satu yang baru ya, dan mungkin saya baru lihat ini di Hikwa, karena biasanya sih modelnya flat gitu aja, tapi dia di sini seperti ada cekungannya gitu guys ya. Tidak model yang kayak EBK Plus ya. Tentu aja kalau tiap brand kan mestinya punya karakternya sendiri ya. Nah, kalau di Hikwa seperti ini ya. Sudah bagus ya menurut saya ya. Nah, di cone ini kita bisa lihat di sini ada nama brandnya, ada hologramnya, kemudian ada bendera Indonesia ya. Oke, di yang warna putihnya ini juga sama. Kemudian di handle gripnya ya, handle grip Hikwa ini terkenal kecil ya. Jadi di bawahnya G, lebih kecil daripada G6 ya. Lingkar gripnya itu di 7,9 ya. Jadi di bawah 8 cm ya. Jadi memang kecil ya. Jadi menjadi perhatian teman-teman juga ya. Oke, di handle grip ini kita bisa lihat ya, selalu di Hikwa ya, di raket-raket yang diproduksi oleh Hikwa, mereka selalu menunjukkan angka berat dan juga balance point. Jadi tiap raket yang mereka produksi itu mereka ukur sendiri ya, satu-satu berat dan juga balance point-nya ya. Untuk yang warna putih ya, dominan warna putih di sini beratnya 81, BP-nya 287. Jadi raketnya cenderung ringan dan cenderung ke headline gitu guys ya. Oke, jadi mestinya ini raket yang untuk speed mestinya enak ya. Nah, yang warna merah di sini beratnya 83, kemudian BP-nya 290. Ini lebih all-round ya, lebih ke balance gitu ya. Oke, kemudian ada label SNI, TKDN juga. Kemudian di sini ada QR gitu ya, ada QR code atau barcode gitu. Kalau kita scan nanti munculnya seperti yang tertera di labelnya ini ya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini guys. Nah, sudah kita coba timbang ya, dan ukur ya balance point-nya untuk berat real ya di warna putih ini. Ini beratnya 283 sekian, untuk BP-nya di 285, 286. Ini yang saya ukur sendiri ya. Mungkin kita menggunakan alat yang berbeda, jadi ada perbedaan, tapi kurang lebih ya seperti itu ya, tidak terlalu jauh ya.
Kemudian untuk yang warna merah, ini beratnya di 83 sekian ya. Kemudian BP-nya 291, jadi udah bisa dikatakan sesuai ya. Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan dari berat dari balance point-nya yang saya dapatkan untuk yang warna merah dengan berat 83 dan BP 260, tentunya ini raket yang lebih allround ya, kuat di allround ya. Feel-nya nggak terlalu berat ya, karena beratnya 83 4U ya. PP juga nggak terlalu tinggi, jadi ini raketnya mestinya enak untuk menyerang dan juga bertahan ya. Kalau warna putih ini karena dia cenderung ringan, jadi tentunya ini lebih ke enak untuk bermain speed ya, dominan di depan ya. Kemudian BP-nya juga nggak terlalu tinggi ya, jadi ini memang swingnya lebih responsif daripada yang warna merah ya. Tapi kalau dari segi powernya mestinya yang warna merah ini dia lebih lebih oke ya. Jadi nanti karakternya seperti apa raket yang teman-teman nanti misalkan ambil tergantung dan dilihat juga dari berat dan balance point dari raketnya. Kalau teman-teman suka bermain yang lebih dominan power, tentu aja teman-teman harus mencari raket dengan berat yang maksimal yang ditawarkan ya 84 atau 85 misalkan, kemudian BP-nya 300 ya. Karena kan tadi range-nya kan di 285 sampai 300, beratnya 80 sampai 85 ya. Oke, untuk panjang raketnya ya kita akan coba ukur langsung ya. Biasanya sih di 675 ya. Oke, di sini 675 panjang raketnya. Jadi panjang raketnya standar ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian ya. Kita baru sebatas review spek dan detail di Hikwa Nusantara. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan raket ini karena harganya terjangkau dan ada beberapa item yang menyertainya ya. Harganya terjangkau, dapat raket dan juga segala perintilannya ya. Jadi menarik sekali. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.